Ini bukan Chen Sijun? Ini terlalu mahal. Ini lebih dari 5 digit. Apa yang terjadi di sini? Jangan bicara tentang uang. Aduh. Mau kemana? Masuk. Kamu ikut aku. Hei, kamu sangat berisik. Makan saja milikmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kebetulan sekali. Kamu juga belanja? Asistenku dan aku sedang memilih hadiah untuk klien. Assistant. Siapa ayahmu? Tunggu sebentar. Halo paman dan kakak ipar. Apa yang terjadi di sini? Eile tante. Hei, ada apa? Kakak ipar, kita pernah bertemu. Terakhir kali aku membangun tim di rumahmu. Ya, aku pernah. Yo Lu Jun. Kebetulan sekali. Kamu sedang membeli hadiah? Kami baru saja masuk. Kamu dan Dahong membuka restoran Thailand di lantai atas. Turun setelah makan. Kamu masih berbohong kepada kami? Kumpulkan untukmu 100.000, biarkan kamu berinvestasi. Menurutmu pantaskah kamu memperlakukan aku seperti ini? Duyun, dengarkan aku. Bukan kamu yang ngomong. Apa sih kamu ini? Berani mengganggu anakku. Pong, Aduh, biarkan aku sendiri. Sungguh, aku tidak akan memberinya pelajaran hari ini. kamu punya hati yang buruk. Apa yang kamu lakukan? Jangan coba menghentikanku. Apa yang kamu lakukan? Ini bom. Kakak Jin. Kakak Jijun. Kakak Jijun. Kamu banggan. Halo 120? Ah, datang ke sini. Nayuki Pair. Seorang sampah dipukul. Si tua itu mengganggumu? Keluarga tercinta, tolong tetap di sini. Qing Fang, kamu sibuk? Turunlah. Aku di ruang gawat darurat. Siapa namamu? Bagaimana bisa terluka? Pingsan. Paman gua, Bibi Liu. Dokter Su, kamu di sini. Bagaimana itu bisa terjadi? Dokter Su, menantuku Chen Sijun terluka. Bisakah kamu masuk dan membantu kami melihat? Oke, Bibi Liu, jangan khawatir. Masuk dan lihat. Hei, bagaimana Dokter Su? Bibi Liu, dokter mencurigai gegar otak ringan. Dirawat 2 hari diperlukan. Tapi tidak apa-apa. Ah, itu bagus. Pulang denganku. Ini belum selesai sekarang. Lihat bagaimana aku memperlakukannya. Paman Guan butuh teman. Itu. Aku akan tinggal. Apa yang kamu bicarakan? Kamu Chen Sijun tidak layak untuk kami. Suara keluarga pergi. Ayah pergi. Aku pergi Bibi Liu. Hei, bisakah kamu sedikit marah? Tunggu, makanlah dengan baik. Lihat ini. Kalau begitu kami pergi dulu. Haha, tidak masalah. Ibu kunci kembali untuk membujuk Lau Guan. Biar jetena. Kekerasan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dokter Su, terima kasih. Terima kasih. Dah. Hati-hati di jalan. Hei. Kakak Par, kami baru saja pergi ke dokter. Katanya kamu mungkin harus istirahat beberapa hari lagi. Ah, terima kasih Yukiang. Aku jauh lebih baik. Oh Qiu Chiang. Tunggu aku dengan adikmu sebentar. Aku akan bicara dengannya. Ayah, bicara yang baik-baik. Aku mengerti. Ayah, kamu jangan santai. Santai saja. Zhang Shijun. Aku mengaku. Aku salah memukulmu. Hei, kamu sudah gila sekarang? Oke, katakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Aku tidak menyukaimu dulu, kan? Seberapa baik putriku? Cantik.
pendidikan tinggi, kemampuan kerja kuat. Orang seperti apa yang dia cari? Tidak, menikahimu sudah rugi besar. Bagaimana denganmu? Kamu baru sedikit maju. Seperti gadis kecil di unitmu. Apa kamu masih punya hati nurani? Apa kamu pantas untuk putriku? Katakan, bagaimana kamu akan mengubahnya? Aku akan dengar dulu. Lalu aku putuskan apakah aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk berubah. Aku sudah memikirkannya. Kamu belong. Aku berencana untuk bercerai. Apa? Aku bilang bercerai. Sekarang kamu sudah menjelaskannya. Jadi mari kita selesaikan ini. Kamu pasti tidak meneleponku kemarin karena itu. Kurasa kamu benar. Sejak aku berkencan dengan Duo Yun, kamu tidak pernah meremehkan. Aku rasa aku tidak pantas untuk Duo Yun. Ya, aku berasal dari tempat kecil. Pendidikan tidak tinggi. Keluarga tidak baik. Lalu aku mencari Duo Yun, itu disebut memanja tinggi. Duo Yun menikahiku itu disebut menikah rendah. Apa katamu? Ada begitu banyak pria baik di kota yang antri untuk menikahi Duo Yun. Kenapa aku menemukan orang seperti kamu? Kamu tidak bahagia di hatimu. Ray tidak pernah memanggilku tuan di belakangku. Panggil saja aku Tuan Chen. Benar, begitulah yang terjadi. Aku tidak salah padamu, kan? Jadi selama ini, aku di perusahaan dan bekerja keras. Aku seperti sapi dan kuda. Kenapa aku? Aku hanya ingin mencapai sesuatu. Aku ingin kamu menghargai aku. Aku hanya ingin berdebat. Tapi kemudian aku menjadi manajer departemen. Aku juga membeli rumah. Aku juga membeli mobil. Jadi apa? Kamu masih meremehkan aku. Aku akan menebus apapun yang aku lakukan. Tidak, Chen Shijun. Maksudmu keluarga kami memperlakukanmu dengan buruk? Hei, katakan sendiri. Kapan kamu datang ke rumah kami? Bukankah mertuamu menjamu kamu dengan makanan dan minuman enak? Kamu harus punya hati nurani. Makanan dan minuman enak itu untuk menjamu ibuku, kan? Jika aku, Chen Shijun, datang ke rumahmu sendirian, akankah aku diperlakukan seperti ini? Aku menggosok makanan anakmu. Dengan kata lain, aku tidak berani datang ke rumahmu sendirian. Kamu tahu, setiap kali aku datang ke pintu rumahmu, aku memikirkan wajah dinginmu padaku. Dan aku panik. Aku menahan napas. Aku takut. Aku tidak bisa bernapas. Aku menderita. Jangan bicarakan itu. Jangan bicarakan. Mari bicarakan bagaimana aku memperlakukan keluarga Guan selama ini. Saat itu, adik-adik masih kecil. Masih kecil. Apa masalahnya? Bukan aku, kakak tua ini, yang menangguhnya. Aku harus membayar. Aku harus melakukan bagianku, aku harus melakukan bagianku. Apa yang aku katakan? Aku bilang tidak. Dan apa yang terjadi? Sebagai gantinya apa? Aku cuma menjual hidup ini ke keluarga Guan. Gak ada rasa hormat. Aku kasih tahu ya. Aku udah muak banget. Waduh, a bang apart. Apa yang barusan kamu bilang? Kami bisa dengar dari luar. Jangan bahas gimana keluarga kami memperlakukan kamu. Apa sikap ayahku ke kamu? Bilang aja adikku udah berkorban buat kamu selama ini. Aku kerja keras buat keluargamu. Kamu mau apa lagi? Bukan karena itu kamu selingkuh, kan? Buat keluarga ini. Keluarga kita atau keluarga ibunya? Tanya aja sendiri. Minimal 5 hari seminggu, kan? Tahun baru Imlek. Setiap kali unit kita bagi-bagi tunjangan. Kartu belanja Fana. Belum masuk kantongku. Langsung dibawa ke rumah ibunya. Apa aku nggak salah sama kamu? Aku biasa ngasih tisu toilet ke rumah ibuku. Kita nggak usah bahas hal-hal begini. Berbakti ke orang tua itu boleh. Tapi secara mental gimana? Mendung, setiap aku mau ngobrol sama kamu, bilang sesuatu yang baik. 8 dari 10 kalimat itu tentang orang tuamu. 2 kalimat sisanya buat abamu. Giliranku kapan? Aku suamimu. Kamu anggap aku siapa? Wah, aku di rumah ini. Masih ada statusku nggak? Aku kasih tahu ya, aku muak banget. Aku nggak tahan sama diriku sendiri. Sepuluh 5 tahun. Selama 15 tahun aku seperti ini. Mendung. Aku akui.
Waktu kita pacaran, ada perasaan dan cinta. Kalau enggak, kita nggak mungkin bareng. Tapi kenapa bisa sampai begini? Kenapa ini terjadi? Aku dingin. Aku tahu, aku tidak hidup seperti seorang pria. Aku tidak punya harga diri. Aku tidak seperti seorang suami. Tidak seperti menantu. Tidak seperti orang hidup. Dan kamu tahu apa? Jangan bicara apapun. Aku tidak ingin menjadi SIM lagi. SIM tanpa martabat. Cerai. Cerai. Kak Jijun, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Tidakkah kamu harus pulang dan istirahat? Jiao Jiao. Aku akan mengajak keluar. Aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Oke, kamu bicara, aku dengar. Benarkah? Aku sudah memutuskan untuk berkonfrontasi total dengan istriku. Namun, prosedur perceraian bisa lebih rumit. Bagaimanapun, ini melibatkan anak-anak. Dalam hal harta, aku memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun, tidak mudah baginya membesarkan anak-anak. Tapi jangan khawatir. Dengan koneksi dan pengalamanku selama bertahun-tahun, aku pasti bisa melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Aku akan memberimu rumah yang hangat. Kak, apa yang kamu bicarakan? Aku bingung. Bukankah kamu bilang suka padaku di mal itu? Bicara dari hati. Aku juga sangat menyukaimu. Jadi aku memutuskan untuk mengambil langkah ini. Singkirkan faktor-faktor kompleks lainnya. Aku pasti akan. Ini bukan hari April Mop. Apa kamu bercanda? Apa masalahmu? Aku tidak bercanda. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak. Kakak, Benar? Aku bilang aku menyukaimu hari itu. Tapi rasa suka seperti itu mirip dengan rasa suka terhadap keluarga. Adik menyukai kakak. Aku selalu menganggapmu sebagai kakakku. Kakak yang baik. Mungkin kakak ipar dan keluarganya salah paham. Tapi aku bisa pergi dan menjelaskan ke kakak iparku. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu bilang kakak ipar ini tidak mungkin menyalahkanmu, kan? Kok masih bisa salah paham? ibu dan ayah. Permisi. Aku mohon maaf. Aduh Jujun, kamu ngapain? Duduklah jangan. Bu, aku tidak pantas duduk. Biar aku berdiri di sini hari ini saja. Sudah terlalu baik buatku. Ayah, aku benar-benar gegar otak kali ini. Jatuh bingung. Aku pulang dan mikir lama sekali. Kenapa aku ngomong begitu banyak omongan konyol di rumah sakit? Aku cuma ngomong sembarangan. Masa aku mungkin menceraikan Duo Yun? Aku sangat menyesal. Ibu dan ayah, sungguh.
Aku mohon maaf kali ini. Shiyunyo. Bagus kalau kamu bisa menyadari. Lagi pula Chen-Chenmu sudah besar. Kamu jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu harus memikirkan anakmu. Benar kan? Iya, kamu benar. Kalau kamu sudah tahu salah, perbaiki. Kami tidak akan menghukummu terlalu berat. Ya ampun. Terima kasih banyak. Bu, terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih. Bagaimana dengan Duoyun itu? Duoyun, Zijun ada di sini. Aku mau keluar sama ayahmu. Hai, Semunia. Tuan Du. Aku sengaja beli kue matcha ini buatmu. Yang mana favoritmu? Kenapa tidak makan dulu? Makan dulu baru ngobrol. Aku benar-benar salah kali ini. Aku tidak cari-cari alasan. Aku pulang dan mikir banyak. Semua yang aku bilang di rumah sakit itu karena emosi. Aku benar-benar tidak ingin bercerai denganmu. Aku benar-benar tidak mau. Bisakah kau memaafkanku? Sutradarai. Aku dilempar sampai gegar otak. Mengigau. Aku tidak tahu apa maksudnya saat itu. Aku tidak memberitahumu apa yang kupikirkan. Lihatlah wajah Chen Zhen. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku akan menghormati orang tuaku dengan baik. Aku mencintai keluarga kita dengan baik, oke? Chen Zijun. Ayo kita putus. Maaf, Maksudku. Ayo kita bercerai. kamu, jangan cari masalah, Du Yuan. Jangan bercanda seperti ini. Aduh, lihat. Ini sudah sangat mengganggu kedua orang tua. Aku sangat menyesal. Kenapa kamu masih seperti ini? Aduh, siapa yang tidak bertengkar? Beberapa anggota keluarga bercerai hari itu. Bukankah itu hidup yang baik? Aku mengerti. Aku tahu di mana hambatanmu. Awan, aku bersumpah kepada Tuhan. Aku dan pria biru itu. Sama sekali tidak ada hubungannya. Benar-benar tidak. Jika ada sedikit saja. Aku ditabrak mobil begitu keluar. Aku paling-paling secara mental. Apakah ada jejak pengkhianatan spiritual seperti itu? Menurutmu, pengkhianatan mental bukanlah kecurangan? Itu hanya hayalan paling-paling. Lagi pula, hanya sedikit saja. Bagaimana bisa kamu curang? Semuanya adalah penipuan dan pengkhianatan. Apakah ada bedanya? Kamu lupa apa yang kamu katakan? Bukan. Dia sudah lama tidak punya perasaan padaku. Bersamaku seperti setahun. Aku benar-benar tidak menyangka. Sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Orang yang dicintai penuh dengan ketidakpuasan. Kesal. Itu mengerikan. Aku baru mengerti sekarang. Sebenarnya, kami berdua. Sudah lama tidak ada hubungan yang nyata antara kami berdua. Apa pendapatmu tentang pernikahan ini? Bisakah dilanjutkan? Nah, begitulah. Duyu.
Kami memiliki dasar emosional. Kamu bisa melanjutkannya. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Apakah itu benar-benar diperlukan? Kamu baru saja mengatakan bahwa keluarga orang lain bisa bertengkar seumur hidup. Mungkin ada yang bisa menerimanya. Bisa bertahan. Beberapa orang bisa menutup mata. Tapi aku tidak bisa. Karena aku tidak bisa menerima pernikahan palsu ini. Pui Yuan. Sekarang Chen Sijun sudah berubah pikiran. Kamu harus memberi orang kesempatan untuk memulai kembali. Mari kita mundur selangkah dan katakan. Kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri, kan? Benar-benar bercerai. Apa yang kamu lakukan untuk hidup? Ayah, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku baru saja memutuskan untuk bercerai. Apa yang kamu bicarakan? Saat itu, Chen Zijun tulus padaku. Aku mengabaikan keberatanmu. Menikahinya dengan tegas. Sekarang dia tidak punya perasaan untukku lagi. Aku juga bisa pergi dengannya dengan tegas. Tidak ada cinta, tidak ada kehangatan. Apakah itu masih sebuah rumah? Hidup hanya beberapa puluh tahun. Aku tidak ingin hidup dengan itu. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah bulat tekad. Ayah, anak, aku belum mengucapkan terima kasih padamu selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku mencintaimu, Ayah. Hei, ini dia. Oh, sayang, kenapa ada iklan kecil di seluruh dinding? Apa ini, Kak? Ada yang lain yang kotor. Datang dan katakan, Anak ini ada di sini. UPS Subs. kenapa kamu di sini? Datang untuk melihatmu. Oh, sayang. Apa yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan tentang ini? Juyu, Camus. Rumahmu belum siap ya? Ya, aku baru pindah ke sini. Aku belum matikan barang-barang, masih agak berantakan. Hei, ibu, silakan duduk. Ayah, duduk.
Bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini? Yo, kamu baik-baik saja? Kamu jatuh. Apa ini? Ah, ini. Semuanya rusak. Sofanya jatuh. Bisakah orang tinggal di sini? Aku bilang, Kak, sewa kamu agak terlalu gudang, ya? Tidak bisa pilih-pilih, masa transisi. Plain. Hei, Siapa yang tinggal di sini sebelumnya? Ya, lihat seperti apa tembok ini. Aku tidak tahu apakah kulkas ini akan dingin atau tidak. Ada lebih banyak. Itu sofa yang berderit. Kikingnya pinkang. Nyalakan lampu, setengahnya tertahan. Kamu merasa semuanya buruk. Aku juga melihat sekelilingmu. Jauh di belakang stasiun kereta bawah tanah. Pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu. Jalan 12 mil. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. hiu ayah. Kondisi rumah ini buruk. Tapi dalam kemampuanku saat ini. Ini yang terbaik. Jiyun. Si Jun tidak memberimu uang sebelum kamu pindah. Aku mengambil kartu tabungannya ketika pergi. Kartu gaji tertinggal. Kedepannya, aku tak akan minta sepeser pun darinya. Kamu bilang anak ini. Aku bilang, Kak, kembalikan kamar ini. Aku akan ganti untukmu. Tak bisa hidup. Tak apa, sekarang aku sudah putuskan untuk bercerai. Aku sudah siap secara pribadi. Lalu akan ada lebih banyak kesulitan di masa depan. Sekarang terserah kamu. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Aku bisa tahan. Silakan duduk. Aku akan merebus air. Baik-baik, diterima. Selamat tinggal Tuan Wang. Hei, Kak Si Jun sudah kembali. Manajer Chen sudah kembali. Jojo. Bos, kamu akhirnya keluar dari rumah sakit. Aduh, kami semua sangat merindukanmu. Tak apa, hanya beberapa hari di rumah sakit. Terus bekerja. Bertemu lagi. Oak. Kak Jijun, kamu sudah merasa lebih baik? Aku ingin pulang untuk menemuimu. Tapi aku takut kakak ipar tidak senang. Boleh aku bantu? Apa maksudmu? Kak Jijun, ini yang terjadi. Aku kasihan padamu. Aku banyak berpikir belakangan ini. Kurasa aku mungkin satu-satunya yang mengundurkan diri secara sukarela. Agar kakak ipar merasa lebih nyaman. Untuk membersihkan kesalahpahaman antara suami istri kalian. Departemen personalia sudah menyetujuinya. Aku juga sudah menyerahkan pekerjaan. Kak Si Jun, terima kasih sudah merawatku selama ini. Aku juga banyak belajar darimu. Terima kasih. Tunggu sebentar. Mengundurkan diri tiba-tiba. Pasti dia sudah dapat tempat lain. Kamu mau kemana? Tuan Wang ingin aku jadi asistennya. Gajinya 2 kali lipat dari sekarang. Aku setuju. Tuan Huang. Huang tahu. Kamu yang di tengah malam. Yang aku halangi di KTV tengah malam itu. Tuan Wang Tao. Aku sangat berterima kasih padanya. Tidak hanya mengabaikan masa lalu. Masih mau mempekerjakan aku. Tentu saja aku harus lebih berterima kasih. Jangan. Aku tidak sanggup. Kalau begitu izinkan aku bertanya. Uang $100.000 itu. Di saat paling sulitku. Kamu tidak hanya merawatku. Aku juga mengirim tagihan medis ayahku. Ya. Kirim aku. Kalimat yang mana yang dikirim? Aku meminjamnya, oke? Kamu punya surat hutang? Bukankah itu hadiah tanpa surat hutang? Lagi pula, bukankah kamu juga bilang, uang ini tidak penting bagimu? Terima kasih.
Bos, mari pesan yang lain. Kamu tidak bisa hanya makan hati ayam. Makan saja ini. Kalau habis dimakan, bisa ditutupi. Aku tidak punya hati. Bos, aku tidak akan menyembunyikan ini sampai sekarang. Pyro. Total lebih dari 100.000 yuan diambil dariku. Sekarang dia bahkan tidak menyapa. Langsung pergi. Bukankah itu agak keterlaluan? Ada yang kasih surat hutang? Tidak, itu sebabnya aku sangat sedih. Dasar anak bodoh. Itu juga uang yang banyak. Kenapa tidak suruh dia buat surat hutang? Dia bilang ayahnya sakit. Menabung untuk merawat ayahnya. Xiaogan langit dan bumi. Ngecil. Aku pergi ke rumah sakit. Ayahnya memang di rumah sakit. Total bantu untuk membantunya. Apa aku memberinya uang itu dengan sukarela? Tidak membiarkannya membuat surat utang. Tidak bisa bilang dia pembohong. Mengaku sial. Ini dia. Buat-buat alasan. Tak berperasaan. Oh, ayah, aduh. Apa? Ayah, kenapa kamu di sini lagi? Hei, Aduh, rumah ini tidak beres. Tidak bisa tinggal di sana. ayah, biarkan saja. Aku akan melakukannya sendiri. Kamu datang jauh-jauh ke sini? Kondisi kesehatanmu tidak baik. Aku ayahmu. Aku tidak peduli siapa yang peduli padamu. Baiklah, kamu bisa meninggalkanku sendiri. Pergi lakukan apa yang kamu mau. Aku akan membersihkan lampu ini dulu. Oh ayah, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, aku akan menarik remnya. Jangan panggil kamu lagi. Hei haha. Biar aku juga yang membersihkannya. Lihat wajahmu. Tunggu, jangan, tunggu sebentar. Hei, tidak. Terserah, nanti aku cuci sendiri. Oke, besok aku kembali dengan ibumu. Lihat apa yang kurang. Bawakan ke sini untukmu. Baik, biar aku antar kamu ke sana. Hei, tidak, di luar gelap. Begitu keluar, langsung naik taksi dan pergi. Ah, hati-hati di jalan. Kirim pesan kalau sudah sampai rumah. Oh, ingat untuk mengunci pintu setelah aku pergi. Hei, itu harus dikunci. Jangan pernah membuka pintu untuk orang asing. Aku tahu, jangan khawatir. Pergi, dadah hei.
Xiaobai, minum ini. Terima kasih, Tante. Terima kasih. Om, kabar Keisha atau gimana? Kamu baik-baik saja? Aduh, terima kasih atas perhatiannya. Lebih baik sekarang. Om, aku bawa botol asli anggur impor untukmu. Aduh, dan ini sarang burung. Wah sayang, kayaknya Shutdown Master biasanya beli merek ini terus. Aku tahu ini untuk menghormati kami. Waduh, kamu bilang goponok. Aku sudah senang kamu datang menjenguk kami. Jangan belanja banyak-banyak lain kali. Kok jadi kayak orang asing? Harusnya. Waduh ini. Ayo, makan buah. Hei, terima kasih. Harusnya. Hey, Master Kinom. Jadi kita tadi sampai mana? Aku bilang aku bikin light takeout di rumah. Terus jual online gimana? Udah jalan beberapa hari. Laris kok. Jadi kamu gak perlu khawatir lagi soal hidupku. Ini. Makanan ringan? Apa itu makanan ringan, Om? Makanan ringan itu simpel. Misalnya salad dihapus. Bukannya itu cuma sepiring sayuran? Ada timun, tomat, paprika hijau, atau semacamnya. Iya. Hahaha, siapa yang mau makan sayuran ini? Gampang dijual? Tentu saja laris. Tante, gimana menurutmu? Seperti Tante dan Om, kalian biasanya suka minum anggur merah sedikit. Satu untuk melembutkan pembuluh darah. Untuk kesehatan. Kamu tahu, para pekerja kantoran muda ini. Mereka juga untuk kesehatan. Jadi aku akan makan yang rendah lemak dan rendah kalori. Kurang gula, kurang minyak, dan kurang garam. Kaya protein. Makanan kaya serat. Aduh, haha. Ya, Xiaobai benar. Tapi batu biru ini, meski untung perpesanan tidak tinggi, tapi menghemat biaya buka toko. Dan selama reputasi bagus, penjualan pasti naik lagi. Maka pendapatan pasti meningkat. Piregel. Kami baru mulai belajar cara melakukannya. Nah, kalau ada kesulitan, pastikan diskusikan dengan keluarga. Oke, aku paham ayah. Oke. Sudah larut. Kalau begitu aku pulang dulu. Aku harus menyiapkan bahan-bahan saat pulang. Kakak Duying, aku antar kamu. Kamu. Bukannya kamu masih di sini? Ya, tidak apa-apa. Lagi pula besok bisa ketemu di perusahaan. Aku tidak akan mengganggumu. Aku harus istirahat. Aduh, kalau begitu hati-hati di jalan. Perhatikan keselamatan. Jangan lupa makan. Oh, tolong. Aku duluan ya. Tidak apa-apa, mau bantu ibu? Oke. Oh, aku paham. Oke. Kek Jun. Menurutku sebenarnya bagus kalau kamu buka takeout ringan. Hanya saja manajemen di bidang ini semakin standar. Persyaratan semakin ketat. Seperti izin kesehatan, izin usaha makanan. Tidak boleh kurang, tapi harus disiapkan sebelumnya kan? Oke. Kamu benar sebenarnya. Aku akan pulang dan memeriksanya. Ngomong-ngomong, Jinji, aku punya teman yang ahli di bidang ini. Atau aku minta dia menemanimu. Bisa menghemat waktumu juga. Oke, terima kasih, Xiaobai. Sama-sama Jinji. Daripada punya teman baik seperti kamu, aku ikut Du Zhangguan. Selamat datang di toko camilan premium. Halo. Ada yang bisa saya bantu untuk kalian berdua? Saudariku sedang belajar membuat makanan ringan. Lihat apakah ada yang bisa dipadukan. Buat garpu dan perkenalkan nanti. Kami punya kerang musim panas di sini. Dendeng babi. Alasan keluarga Sister Duyun begitu populer adalah karena pengampunan. Oh, kalau mau bikin makanan ringan, rekomendasikan Zhongho kami. Silakan dicoba dulu. Oh, Jiwoyun. Menurutmu udang ikan kerang ini juga bagus? Yah, sama dengan ideku memasak makanan ringan. Udang, ikan, dan kerang kami berasal dari perairan di 39 derajat lintang utara. Kandungan protein lebih tinggi. Ya, kenapa kita tidak mencoba yang sama? Pulang dan pelajari. Oke. Ayo, silakan. Oke. Tunggu sebentar. Terima kasih. Ini si idiot. Sudah baca laporan kinerja bulan ini? Ya. Maaf, Tuan Jiang. Perusahaan punya peraturan baru. Target bulan ini tidak bisa diselesaikan. Akan ditambahkan ke target bulan depan. Kalau tidak bisa diselesaikan, KPI akan semakin besar. Masalah bonus di masa depan. Jangan harap. Aduh. Bukankah itu aturan yang ketat? Kamu pikir gaji pokok kita biasanya sangat rendah. Semuanya tentang bonus. Dan kamu tahu. Ini membina pelanggan yang matang. Bukan sehari 2 hari. Kamu seperti aku, punya klien yang bertahan 4 atau 5 tahun. Untuk mulai berbisnis dengan orang lain. Benar, kalian semua tahu sumber daya klien sangat penting. Jadi kenapa awalnya kamu biarkan Lan Qiao yang menindaklanjuti? Sekarang ini terjadi. Tentu saja kamu harus menanggung konsekuensinya. Itu kesalahan saya. Saya harus bertanggung jawab. Tapi perusahaan juga tidak bisa fokus pada itu. Bunuh saja saya semua. Bukan di sini. Lagi pula,
Saya juga pernah menerima banyak pesanan besar untuk perusahaan sebelumnya. Oke, Benar. Perusahaan juga berdasarkan sistem penghargaan itu, memberikanmu bonus kinerja yang sesuai. Ada penghargaan dan hukuman yang jelas seperti ini. Apakah kamu ada pertanyaan? Hei Lau Chen. Aku akan segera sampai. Kamu harus tahan. Tuan Yo, kita harus mendapatkan pesanan ini hari ini. Oke. Oke. Halo, Tuan An. Mudah bagi kamu untuk mengatakannya. Oke. Oh, gabung. Pasti ikut. Iya, bukan itu. Berapa harganya? 50.000. 50 atau 50.000 baris. Tidak masalah 50.000. Aku akan bayar segera. Oke. Hei, oke, dah. Manajer Zhang dari departemen kredit itu? Hei, aku relawan. Hei, aku mau kasih kamu sesuatu. Aku hanya ingin tahu tentang itu. Bagaimana dengan hipoteknya? Oke. Kek Jiying, perusahaan media baru yang aku rekomendasikan ke kamu. Bagaimana menurutmu? Oke, perusahaannya bagus. Hanya saja levelku terlalu buruk. Sebuah naskah disesuaikan 20 kali bolak-balik. Jangan hanya memilih hal buruk untuk dikatakan. Temengku Shawan bilang. Jika kamu meminta orang lain melakukan ini, tidak bisa benar-benar melakukannya. Dan kamu berbeda. Kamu mengubahnya berulang kali. Terus belajar hal baru. Ikuti saja ketekunan ini. Masa depan bisa diharapkan. Berubah begitu banyak kali. Aku masih belum mengerti. Aku sering meragukan diriku sendiri belakangan ini. Tidak bisa mengikuti zaman. Sebenarnya, aku sudah membaca artikelmu. Aku suka bajumu itu. Jangan menghiburku. Aku tidak menghiburmu. Kakak Duoyun, aku jujur. Pikirkanlah. Artikel akun yang saat ini berlangganan. Kebanyakan hanya beberapa tulisan motivasi. Standarnya sangat rendah. Semuanya digabungkan dengan beberapa opera Peking. Yang mereka miliki hanya tempelan. Tidak ada emosi. Dan kamu berbeda. Meskipun artikelmu agak datar. Tapi memang berasal dari hati. Dapat klik yang sangat sedikit. Oh. Kalau begitu, biar aku jelaskan secara detail. Hei, tunggu sebentar. Aku akan merekamnya. Ayo. Wah, hahaha. 1000 pertama. Kakak Doyun, selamat artikelmu mencapai 1000 views. Bos Longon Li. Terima kasih, Rina. Rekomendasi Departemen Promosi. Jika di artikelmu, pasang beberapa foto langsung, efeknya akan lebih baik dengan gambar dan teks. Perusahaan bisa merekomendasikan beberapa sumber modeling untukmu. Tapi kamu perlu menanggung biaya pemotretan. Haha.
Hei aku. Hai bos. Rumahmu sudah dipasang. Penyewa segera dihubungi. Mau ganti mobil? Menurutku pasar bekas sedang bagus. Harus dijual. Bagian ini juga tidak bisa diparkir. Lagi pula, aku tidak mampu beli mobil lagi. Kalau mau lihat pelanggan, lihat yang punyaku dulu. Oke. Terima kasih, bos. Sesama korban. Semuanya hancur karena satu wanita. Berangkat, saat sewa datang, aku akan langsung transfer ke sekolah Chen Chen. Oke. Hei, Tuan Doulai. Tak kusangka kau mengantar makanan sendiri. Aku sudah berbicara dengan kurirnya. Kerjasama resmi bulan depan. Kenapa tiba-tiba mau makan makanan sehat? Oh, sayang. Bukannya aku ingin melihatmu? Bagaimana bisnisnya? Pelan-pelan mulai lancar. Salad paling enak dimakan dalam setengah jam. Kalau tidak, bahannya tidak segar. Oke. Aduh. Sangat enak. Semoga harimu menyenangkan. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Aku pergi ke sekolah untuk melihat Chen Chen. Dia bilang kau tidak mengunjunginya di sekolah akhir pekan lalu. Aku punya klien sementara yang sangat penting. Aku meneleponnya dan bilang, Jika kau benar-benar tidak bisa menemukan waktu untuk menjemput Chen Chen nanti, aku saja. tidak. Aku punya waktu. Kau cukup sibuk di sini. Terima kasih telah memberiku masa transisi ini. Aku punya sedikit penghasilan. Aku bisa berbagi sebagian biaya sekolah Chen Chen di masa depan. Ini benar-benar tidak bisa. Aku yang akan tanggung semua biaya sekolah. Ini yang seharusnya aku lakukan. Benarkah? Berapa lama lagi kau butuh? Kau bilang saja. Aku bisa sampai sana. Jangan bahas ini lagi. Boyun. Aku sudah meminta maaf kepada orang tua kita dengan sangat tulus. Dan biar aku ulangi lagi. Sungguh, aku bersama pria biru itu. Itu sama sekali tidak masalah. Benar-benar tidak. Kamu bilang kita suami istri. Dan punya anak. Bagaimana bisa berakhir? Ya, aku yang salah. Sungguh, aku yang salah. Bagaimana kamu mengkritikku? Kamu bisa memanggilku apa saja. Sungguh. Tapi kamu bersikeras untuk bercerai. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Apa yang kamu pertahankan? Karena pandangan kita tentang pernikahan sangat berbeda. Di matamu, asal ada keluarga yang terlihat harmonis, itu sudah cukup. Tapi aku sejak itu tidak pernah berpikir untuk mendapatkan mobil, rumah atau hubungan keluarga lainnya. Mengurangi bobot cinta di hatiku. Aku ingin seseorang yang cukup mencintaiku. Dan aku juga cukup mencintai suaminya. Itulah yang aku pertahankan.
tentu saja mencintaimu. Jangan bicarakan ini. Silakan hubungi aku jika ada urusan dengan anak kita di masa depan. Benar. Masuk, Tuan Jiang. Kabar baik. Tuan Yo memenangkan pesanan. Bisakah kamu menandatangani kontrak besok? Oh, sayang. Aku lihat kamu tidak baik-baik saja belakangan ini. Tidak mau memberiku pangsit kosong? Tidak, aku sudah menjelaskan. Tuan Yo dan perusahaannya punya rencana strategis baru tahun ini. Kualifikasi perusahaan kita yang paling memenuhi syarat. Dan kontrak ini ditandatangani untuk 5 tahun. Dijamin 30 juta per tahun. Kalau begitu aku ingin mendengar kabar baikmu. Bawa kontrakmu hari ini. Harus ambil. Jangan khawatir tentang naskah ini. Aku tahu cara melapor. Hei, Chi-chun. Ada apa lagi? Pelangganmu yang kabur. Sudah tersebar di kalangan. Kontrak ini bukan hanya tentang kerjasama. Ini juga tentang masa depanmu. Saya mengerti. Oak, lanjutkan. UPS Ups. Tuan Yo. Lebih lama. Belum? Tidak. Saya datang lebih awal. Oke, terima kasih. Oh, sayang. Tuan Lai. Terima kasih. UPS. Boleh saya ambilkan secangkir kopi? Ah, baru saja datang. Bagaimana dengan kontraknya? Sudah dimodifikasi sesuai keinginanmu. Silakan lihat. Jika tidak masuk akal, mari selesaikan hari ini, tidak perlu buru-buru. Mau minum kopi dulu? Ya, kopi. Tuan Yo, jika ada yang perlu disesuaikan, katakan saja. Kami pasti akan bekerja sama. Haha, Zijun. Apa yang kamu lakukan? Saya selalu tenang. Tapi proyek ini, atau lupakan saja. Tuan Zhao, jangan bercanda seperti ini. Kami sudah mengerjakan proyek ini selama lebih dari 2 bulan. Benar? Kamu periksa setiap detail satu persatu. Masalah hukum dan keuangan, kami sudah memeriksanya. Kamu tidak bisa bilang tidak apa-apa. Kalau begitu jangan khawatir. Hei, saya bisa mengerti. Kamu benar-benar berusaha keras untuk proyek ini. Tapi apa? Lihat ini dulu. Siapa ini? Adalah ketua perusahaan kami yang sebenarnya. Dengan kata lain, di rumah kami. Ini adalah pemimpin saya. Hahaha, Nyonya, UPS. Terus apa? Aku cuma seorang manajer umum. Ketua ini, dia tidak setuju, dan aku tidak merekrut. Kalau gitu aku malah lebih aneh. Tuan Yo, proyek ini selalu terhubung antara kita. Bagaimana mungkin Nyonya ini tidak setuju? Aduh. Istriku? Aku tidak tahu di mana dengar itu. Das ist die Sazmo. Lalu aku memutuskan kamu adalah sampah. Dan bilang padaku dengan serius. Sampah itu. Kijem. Dengan ini, beritahu aku kalau kamu di rumah. Bisnisnya tidak akan pernah bekerja sama dengan sampah. Jadi proyeknya batal. Tuan Yo, Kak Yo. Kamu bilang kamu. Kamu kenal aku, kan? Ini salah paham, ya? Kamu harus jelaskan ke Nyonyamu untukku. Bagaimana aku bisa jelaskan ini padamu? Kita sudah lama kenal. Bagaimana dengan aku? Itu banyak pekerjaan.
Keluarkan aku dari sampah itu. Bonker. Dan tentu saja, itu kita. Sebagai teman, aku juga menasihatimu. Lebih baik kamu keluar lebih awal. Benar? Jadi kamu bisa bebas pikiran dan tubuh. Benar? Yang itu? Aku ada urusan lain. Bagaimana kalau proyek ini kita tunda dulu? Ah, aku pergi dulu ya. Kerja keras. Eyo. Hei Jiang Zhongxijie. Tuan Yo, sudah tanda tangan daftar itu? Jangan bicara apa-apa. Tolong nyalakan aku. Apa maksudmu? Daftar itu. Aku NU. Aku berusaha keras, tapi akhirnya tetap kuning. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terima kasih. Kalau berterima kasih, aku akan berusaha lebih keras lagi. Aku sedang mencari proyek baru. Aku pasti akan menyelesaikan kuota, jangan khawatir. Kalau aku buka kamu, perusahaan juga harus membayar kompensasi tenaga kerja. Kamu bisa datang ke perusahaan Senin depan. Lakukan prosedur pengunduran diri. Kalau begitu, kamu juga bisa mengakhiri bonus untuk paruh pertama tahun ini. Perusahaan sudah melakukan yang terbaik untukmu. Haha. Ah. Tunjukkan amarahmu. Kakak Doin. Kakak Doin. Kenapa kamu datang terlambat? Ah, hukum dirimu sendiri. Oke, denda sendiri segelas. Duduk, duduk, duduk. Hei, lawan, tolong perkenalkan kami pada wanita cantik ini. Guan Duoyun, blogger baru perusahaan kita. Tapi sekarang pengikutnya sudah melebihi 170.000. Jumlah penonton melebihi 5.000. Selamat, terima kasih, hahaha. Kakak Woyun, kamu tidak perlu berterima kasih padanya, ini terutama karena aku bermain dalam drama solo. Kamu bisa berhenti. Bagaimana dengan kamu? Kamu harus memperkenalkan lebih banyak blogger yang bagus. Lebih baik minum di sini sepanjang hari? Haha tidak. Kamu tidak akan membiarkan kami minum anggur ini dengan baik. Siapa yang bekerja untukmu? Oke, semuanya bersenang-senang, aku yang bayar. Wow, Ayo, 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 ayo. Perselang. Perselang. Hei Luna Mokme, seorang blogger kecantikan. nama yang sudah lama ditunggu. Aku sudah melihat akun resmimu. Menurutku kontennya tidak buruk. Penampilan dan karaktermu juga sangat bagus. Ini adalah acara yang menyatukan garis terpanjangmu. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Tentu saja aku mau. Kecantikan besar seperti V. Kamu mengundang kami Kuo Yunjie. Berapa yang kamu bayar untuk penampilan? Hai lawan, bagaimana ini? Tawar-menawar untuk cintamu di awal. Tapi jangan khawatir, setidaknya 6 digit. Wow. Wow. Kerjasama yang menyenangkan. Hahaha. Ayo datang dan ucapkan selamat kepada kakak Duoyun. Selamat untuk kakak Duoyun.
Mari kita menari bersama. High up! Oak, Pelen. Bye. Bagaimana kabar kalian berdua? Aku akan memanggil mobil untuk mengantar kakak Doyun dulu. Dan kemudian aku pulang. Kalau begitu aku pergi dulu. Jangan lama. Baik. Kakak Doyun, tunggu aku. Aku akan memanggilkan mobil untukmu. Si Jun, kenapa kamu di sini? Bagaimana hasilnya? Apa kata dokter? Tidak ada masalah besar. Dokter bilang akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Xiao Bai. Ada apa dengan pria ini? Panggil polisi. Aku akan bayar biaya pengobatannya. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Tempat ini bukan untukmu berbicara. Pindah ke sana. Jangan marah-marah. Bawa aku pulang. Xiao Bai. Maaf. Tidak apa-apa, kakak Dongyun. Kamu ngobrol yang baik. Aku pergi dulu. Eo. Kenapa kamu memukul orang? Bermain seperti kacamata. Kamu tahu betapa pentingnya kacamata bagi pilot. Ini adalah kehidupan profesional mereka. Kamu mengikutiku? Tidak mengikutimu. Adalah mengikutimu. Anak ini mengejar Yuking, kamu tahu? Kamu masih memeluknya. Haruskah kamu punya diafragma? Dia jauh lebih muda darimu. Yang paling penting adalah dia playboy. Cuma ketemu orang yang cinta sama orang. Kamu bilang cari siapa? Kamu cari dia. Apa yang kamu coba katakan? Apa yang aku coba katakan? Kamu gak ngerti? Bodoh aja tahu. Dia mungkin suka sama pria cerai yang punya anak. Perempuan? Cuma buat main-main. Kamu gak sayang diri. Kamu harus mikirin anak-anak. Aku nggak sayang diri. Kamu bilang aku nggak pantas? Benar, kita udah nikah bertahun-tahun. Aku selalu pikir pernikahan itu tentang berpegangan tangan. Tua bersama anak. Nggak nyangka sekarang kita berantakan. Saling bermusuhan. Meski udah sampai sejauh ini, kamu masih mikir. Balikan adalah kesempatan yang kamu kasih ke aku. Mendung, kamu gimana? Kamu, kenapa harus saingan sama aku? Chen Zijun. Aku dan San Xiaobai cuma teman biasa. Tolong jangan asal spekulasi, oke? Kamu pikir aku nggak pantas sama pria muda? Kamu suka? Aku kasih tahu. Aku nggak ada ruginya.